Kita udah lewat imigrasi. Ini kita di pit stop pertama ada di Jewel Changi. Wah ini guys, pelayannya robot. Katanya ini higienis guys, kata orang resepsionisnya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman. Hari ini kemana mas? Hari ini kita mau kerja, nggak jalan-jalan kita. Kita mau kerja ke floating PV Tengah Reservoir miliknya Sembcorp, perusahaan Singapura. Oke, Mas Roni. Siap, belajar. Iya. Ini bagian dari benchmark kita untuk memperlancar dan mendukung bisnis PJB. Karena kita juga kan sedang membangun floating PV Cirata ya. Mungkin kita dapat insight dari sana. Betul nggak, Bung Diken? Yoi, betul. Mantap. Oke, kita jalan dulu. Kita udah sampai di Sembcorp. Bung Diken, bagaimana Bung Diken? We are heading to floating solar PV. Yoi, naik boot, kita naik boot. Kita lihat floating solar PV dulu yang ada di Singapura ini. Kapasitas 50 MW, sangat besar. 60 MW, sangat besar ya Bung Diken ya. Dan kita nanti juga bakalan punya di Cirata, kapasitas 145. Jadi kita lihat-lihat dulu deh. Kita tanya-tanya nanti terkait floating PV ini. Oke. Gimana Bung Roni? Ya, baik. Kita mau set visit ini. Lihat solar panelnya. Oke. Belajar. This boat we haven't charged the, we charged once. When the boat just launched, we charged one time. Then that's it. We haven't charged for 1 year already. So it's all solar powered. Okay. Let's say it starts to rain or Cat 1 already is activated. Oke guys, seperti yang dibilang oleh abang dari Sembcorp barusan, kita keliling-keliling floating solar PV yang ada di Tengah Reservoir ini menggunakan kapal listrik guys. Anjay, keren banget deh. Nah, kapal listrik ini biarpun setahun gak dicas tuh aman guys, karena kapal ini dilistriki oleh solar panel yang berada di atapnya guys. Keren banget ya. Oke, lanjut. Jadi sedikit informasi terkait floating PV power plant yang ada di Tengah Reservoir ini. Floating power plant ini merupakan floating PV power plant terbesar saat ini yang ada di Asia Tenggara. Tapi dalam waktu dekat posisi itu akan digeser oleh floating power plant yang dimiliki oleh kita yang ada di Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 145 MW. Nah, floating PV ini unik sekali ya karena lokasinya itu berada bersebelahan dengan lokasi latihan militer Singapura. Jadi nggak heran mereka kadang-kadang ngedengar suara tembakan, suara ledakan dan lain sebagainya. Tapi tenang saja, karena sebelum mereka melakukan latihan militer, mereka akan memberitahukan pihak Sembcorp terlebih dahulu. Nah, floating PV power plant ini berkontrak langsung dengan PUB, perusahaan air minum. Karena informasinya, waduk ini dikelola oleh PUB tersebut. Sehingga dengan kontrak yang dimiliki oleh PUB dengan Sembcorp ini, PUB akan mendapatkan discounted price of electricity atau diskon energi listrik. Tapi tidak serta-merta electricity yang dihasilkan langsung ditransfer ke PUB. Listrik tetap masuk ke grid dan nanti Singapore Power lah yang akan mendistribusikan energi listrik itu hingga sampai ke PUB. Begitu guys. So you can see this is the rooftop one, and then this is the same also rooftop one.
1.9 megawatt peak. Okay. Then over here, which I think you all will be visiting later, is our solar land program. Setelah berkeliling menggunakan kapal listrik, kita melihat control roomnya guys. Di control room ini hanya terdapat beberapa petugas yang berjaga karena semuanya sudah serba digital dan serba otomatis, sehingga jika terjadi kendala atau kerusakan pada lapangan, mereka pasti akan mendeteksi dari control room ini dan menerjunkan tim teknis untuk memperbaikinya. Lanjut ke Tuas Solar Farm. Di sini merupakan solar farm yang juga dimiliki oleh Sembcorp dengan kapasitas 17 MW. Uniknya di sini info dari mereka, lahan yang dimiliki bukan lahan mereka, dan proses tender untuk menggunakan lahan ini adalah dengan kompetisi inovasi pengguna lahan begitu guys. Jadi intinya mereka memenangkan tender ini karena mereka memiliki inovasi berupa integrated rainwater harvesting system. Jadi intinya karena air itu masih sangat berharga di Singapura, mereka masih import dari Malaysia. Mereka memanfaatkan air hujan untuk digunakan kembali sebagai keperluan air bersih untuk solar farm ini guys. Nah selain itu mereka juga menunjukkan inovasi mereka lainnya berupa robot untuk membersihkan panel solar PV guys. Jadi mereka mendemonstrasikan bagaimana mereka membersihkan debu-debu yang ada di panel-panel mereka menggunakan robot ini. Begitu kurang lebih kunjungan kita di Sembcorp. Lanjut ke tempat lainnya. Kita baru aja selesai survei lokasi di KT. Kita baru aja berkunjung dari Sembcorp, udah selesai. Site visit, mantap. Sekarang kita mau cari makan, sholat, terus habis itu kita jalan-jalan ngelihat public housing di Singapura. Cari rumah ya, beli rumah sini ya. Ya kali aja ada yang cocok harganya, bisa KPR. Sikat. Oke, jalan dulu kita. Hai teman-teman, kita baru saja selesai sholat di Chinatown. Di Chinatown ada masjid. Masjidnya sederhana tapi bersih, bagus, oke lah, nyaman buat kita jalan-jalan, buat sholat sama istirahat. Terus di sebelahnya tuh ada warung makan halal pokoknya, makanan India mantap manis. Bung Diken habis restoran ya. Bung Diken habis 2 dia. Chicken biryani sama mutton biryani. Ini juga habis nih, Bang Roni. Ini bos kita, bos yoga juga yang nggak suka masakan India katanya. Aku suka. Nggak suka. Stop. Oke, sekarang kita mau lihat public housing di Singapura dulu. Kita jalan dulu ke Outram MRT Station. Motipe. Lagi tour public housing dan ini dia tour guide kita, Miss DS. Oke, kita lihat seperti apa kehidupan di Singapura ini. Salah satu tujuan kita ke Singapura adalah ingin mengetahui dan mempelajari kehidupan sehari-hari warga lokal di sana. Kebetulan sekali di Airbnb terdapat program berbayar yang dikelola langsung oleh warga lokal di sana, Miss PS, yang bernama Everyday Secret of Singapore Public Housing. Atau dalam bahasa Indonesianya, rahasia kehidupan sehari-hari di rumah susun di Singapura. Nah, di sini kami dipandu langsung oleh Miss PS mengelilingi rumah susun yang berada di Tanjung Pagar. Kita bertemu di pintu keluar Outram Park MRT Station, dan di sini kita langsung dipandu menuju bangunan yang pertama kali dibangun di wilayah rumah susun Tanjung Pagar ini. Kita mau minum kopi dulu. Oke, ini kita lagi di perumahan Singapura ya, public housing. Kopi keren, ngopi dulu kita. Ditraktir sama kakaknya. Kopi pink. Nih. Ya, oke. Kopi C,
PC. Yes, you. Okay, perfect for PO. There you go. Actually, you have to stir because the sugar is below. Okay. Alrighty. Should I shake it? No, it's okay. Shake already. It's mixed already. So you can just drink it like that. Easy. And you can take away as well if you cannot finish. So you are the smart one. Di sini kita mendapatkan informasi yang sangat mencengangkan dan sangat membagongkan. Di antaranya adalah harga dari satu unit yang mencapai 500.000 Singapura dolar. Dan itu bukan hak milik ya guys. Hanya hak guna bangunan selama 100 tahun. Ya lama sih hak gunanya. Di sini kita juga diajak ke bangunan yang baru dibangun oleh pemerintah Singapura. Ini public housing juga, sangat bagus seperti apartemen. Dan di sini fasilitasnya juga lengkap. Ada pasar tradisional seperti yang ada di gambar ini. Bersih ya guys.